Kalau kata pantun mah nenek-nenek nggak pakai sempak. Kurang kompak cakepnya. Sekali lagi, nenek-nenek nggak pakai sempak. Emang nenek-nenek kalau pakai sempak cakep? Rame marame tapi jawab salamnya rada kurang kompak. Mudah-mudahan yang jawab salam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini ditarik duit 2 juta. Amin. Kompak bener kalau duit mah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ija dzikril arba bil hijab musalliyan 'ala nabiyil mustafa wa 'ala alihi mustazmirina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyuna wa karimuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Masih ada yang belum jawab. Wa maulana Muhammad. Masih ada yang ngobrol. Wa maulana Muhammadin. Kenapa saya ulang-ulang? Karena kata Nabi dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, dikatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, tahu bakhil? Apaan? Pelit. Pelit tahu pelit? Apaan? Korek. Tahu korek? Medit. Buntut kasiran pantat kuning. Kalau udah pantat kuning parah tuh. Kalau udah pantat kuning nongkrong di WC diayak ada kacangnya dicaplok lagi. Ada yang gitu, ada yang gitu ada. Tapi kata Rasulullah orang yang paling pelit bin medit bin korek bin pantat kuning bin buntut kasiran adalah ketika disebutkan namaku di hadapannya, falam yusalli alayya, dia tidak bersalawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Biar nambah berkah tempat ini kita baca salawat dulu bareng-bareng, siap? Kita baca salawat tibil qulub, mudah-mudahan berkah daripada salawat tibil qulub. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita mungkin yang di rumah sana sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Dan dengan berkah tibil qulub ini mudah-mudahan ke negeri kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakit negeri kita. Allahumma shalli salawat yang tentunya kita sampaikan kepada baginda kita. Juga qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendor bener namanya. Kompak apa? Kalau kullu lafzin jalalah bahwa zikrun, setiap lafaz yang teruntai dari kalimat lisan kita zikir kepada Allah, lafaz Allah adalah bernilai zikir, bernilai pahala. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kita makin ciwe itu. Laqad kana lakum
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahalatin qur'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa afadul malaika dzalikal makan. Barang siapa tempat masjid atau tempat tersebut dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan malaikat di tempat itu untuk apa? Memintakan ampun kepada orang-orang yang bacakan maulid tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi udah baca maulid di sini udah? Senang baca maulid, senang dong, bangga kita punya Nabi kita yang mulia, yang kami hormati dan juga sama-sama kita muliakan, yaitu pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Islam dan juga kepala yayasan, guru kami Al-Mukarram Ustaz Puput Sihabuddin. Beliau sebenarnya bukan teman setarakan saya, beliau guru saya. Orang tua beliau dulu yang ngajarin saya alif-alifan sampai alif beneran. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua beliau di makamnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para pengurus serta para guru-guru, asatid, para ustaz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, juga para orang tua wali santri yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin. Tidak keluar dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya cintai santriawan yang duduknya paling di depan, ya, yang mukanya rada-rada tampan, yang makannya di atas nampan, apalagi campur pakai bakwan. Mudah-mudahan di masa depan hidupnya menjadi lebih mapan. Rizkinya ngalir bagaikan rizki para sultan. Mantap gak gitu, mantap gak? Amin ya Allah ya Rabbal. Santriawati jangan menghalang. Begitu juga santriawati yang hadir tempat ini yang pandai dalam mengaji. Amin. Yang insya Allah dijadikan para bidadari, bahkan membuat wajib para bidadari. Karena kenapa? Saking solehahnya para santriawati. Mudah-mudahan masa depan nanti dijadikan ibu-ibu dan juga para penerus yang bisa menjadikan orang-orang generasi di depan nanti, yaitu orang-orang yang berbudi pekerti tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang cinta kepada hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur, baik dia tukang bubur, tukang bajigur, tukang galisung. Kalau hidupnya pandai dalam bersyukur, maka insya Allah hidupnya bakal berkah dan tapi sebaliknya, kalau hidupnya jauh daripada kalimat bersyukur, nanti ketika meninggal dari alam dunia, masuk ke dalam kubur, tubuhnya akan digenjat dan dihimpit sampai had. Na'udzubillah sama na'udzubillah min. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Aduh, saya malu kalau baca di depan santri tahfiz, salah dah. Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Amin. Punya handphone satu, bersyukur handphonenya ditambah jadi
Punya motor satu, bersyukur motornya ditambah jadi 2. Punya rumah satu, bersyukur rumahnya ditambah jadi 2. Punya ibu satu, bersyukur ibunya ditambah jadi jangan katanya. Tapi tambah jadi semakin soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Nggak usah jauh-jauh ngomongin syukur, syukurin aja nih anggota badan di diri kita, seluruh organ tubuh kita. Ini luar biasa kalau kita syukurin. Santri mohon maaf, ini dari kepala kita ada yang namanya bulu. Di tubuh kita banyak yang namanya bulu, ini dari kepala kita. Ada timbul yang namanya bulu apa disebutnya ini? Rambut. Rambut Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan luar biasa. Bahkan dikatakan rambut ini sebagai mahkotanya manusia. Laki-laki digaya-gayain rambutnya merah, kuning, hijau. Hati-hati nongkrong di lampu merah. Tapi hati-hati juga kalau buat santriwati, ini rambut tolong dijaga. Jangan sampai aurat kalian berupa rambut tersebut dilihat orang yang bukan mahramnya, karena itu menjadi siksa buat kalian. Naudzubillah. Dari rambut turun lagi ada bulu lagi sini. Apa namanya? Alis. Luar biasanya alis. Ini kita kagak urusin. Ini kita nggak pakai potong-potong rambut. Coba kalau dihitung berapa kali potong dari orang sampai sekarang? Banyak nggak kehitung. Coba alis berapa kali potong dari orang sampai sekarang? Ada yang nggak pernah potong? Mau lihat tuyul kali yang potong. Tapi ini luar biasa alis. Kita nggak potong, Allah Subhanahu wa Ta'ala atur pertumbuhannya nggak panjang bagaikan rambut. Coba kalau panjang bagaikan rambut, gue lagi panggil sama Ustaz Syabudin, santri dia begitu, kayak horde, kerepotan sama alis. Ini kita nikmat kita syukur nikmat kita luar biasa. Maka mudah-mudahan kita di sini termasuk golongan orang-orang yang pandai dalam bersyukur nikmat yang Allah berikan. Amin. Tapi kata Allah, barang siapa yang enggak bersyukur, inna adabi lasyadid. Sungguh ajab Allah, siksaan Allah akan diterima amat pedih bagi. Astagfirullah. Salawat berikan salam mari kita curahkan dan limpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin santriwan santriwati, para tamu-tamu undangan Maulid Nabi rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah Maulid, pas berbicara kita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika disandingkan dengan para nabi, maka beliau adalah penghulunya para nabi, maka disebut dengan julukan Sayyidul Anbiya. Beliau jika disandingkan dengan para rasul, maka beliau adalah penghulunya para rasul, maka disebut dengan Sayyidul Mursalin. Dan beliau jika disandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, beliau adalah penghulunya para makhluk, maka disebut dengan Sayyidul Makhluqat. Luar biasanya beliau, jangankan setelah dewasa, jangankan setelah dapat wahyu, dari kandungannya saja sudah Allah berikan kemuliaan. Coba saya mau tanya sama santri, siapa nama ibunya Rasul? Aminah, Aminah baik, Aminah orang mana? Sayyidatul Aminah gitu. Aminah, Aminah baik. Sayyidatul itu ibundanya Rasul. Ketika mengandung Rasul sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Beliau mengandung tapi seakan-akan tidak seperti mengandung, tidak merasa terbebani, tidak merasa diberatkan, tidak mengalami mual yang luar biasa. Beda sama minah-minah orang sini. Ada yang namanya minah kali? Mohon maaf kalau ada. Ya emang nama ibunya Rasul Aminah. Masa kita mau jadi ganti nama yang lain? Beda
beda. Kalau sama orang tua kita beda sama orang sini. Gimana? Lah orang sini mah rese banget kalau kita. Iya benar-benar katanya. Emang udah ngerasain punya bini. Iya, ibu kita coba orang-orang sini kalau ngedam. Ada orang ketika ngidam mualnya luar biasa. Ngelihat matahari bawaannya mual, ngelihat matahari, ada yang memang bau nasi itu mual juga, ada juga memang bau basah mual juga, sampai bau suaminya. Saya ngerasain itu bener gak? Itu waktu istri saya lagi mual-mualnya, bau suaminya, jangan deket-deket, gitu juga. Tapi saya ngaji dari sana kemari, silaturahmi dari sana ke sini, belum pernah ngedenger bahwa orang ada yang ngidam ataupun mual itu mualnya karena duit. Belum mau. Kali suaminya pulang, Neng, ayah pulang bawa duit 20 juta, kagak. Iya belum ada, kalau ada coba kasih tahu saya kan, kasih tahu orang-orang gitu. Maka itu Rasul intinya tidak pernah merasakan mual, tidak pernah merasakan beratnya dalam kandungan, enggak. Bahkan bagaikan kandungan seperti kandungan ringan luar biasa, karena yang dikandung dalam perutnya adalah manusia mulia wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di situ, Rasul ketika lahir ke alam dunia Allah berikan kemuliaan lagi. Apa? Rasul lahir ke alam dunia seketika api yang biasa disembah oleh kaum kafir Majusi itu seketika tersebut api dibakar. Bukan sampai di situ, yang namanya pilar-pilar besar yang ada di Persia itu pun rubuh karena memuliakan wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh luar biasa. Coba kalau orang kita pas lahir mati lampu, pas lahir duduk kencang banget, pas lahir wah udah hujan deras, malah gempa lagi, ya orang akan beresnya. Tapi itulah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini suatu yang sangat diwajarkan ketika kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peringatan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemakan Rasulullah dan Al-Qur'an, dua warisan agung umat Islam. Wah, Masya Allah, ini kalau ngikutin tema kayaknya 2 jam nggak beres ya. 2 jam emang sanggup dengerin ceramah, 2 jam sanggup? 3 jam 4 jam. Emang berapa orang Ustaz yang pesan di sini? Oke, 4 jam ceramahnya. Tapi mudah-mudahan sedikit nanti dapat berkahnya. Amin. Maka biar gampang diingat, saya bawakan sebuah tema yaitu dalam peringatan Maulid ini, yaitu apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang udah diterusin aja, cukup segitu dulu. Nabi Muhammad nabi yang nah cukup begitu doang, jangan diterusin. Ulang lagi temanya apa? Nabi Muhammad nabi yang ternyata apa? Nah, kalau kita seperti itu kita bahas satu-satu. Kalau kata orang pantun, udah lumping dari Tangerang ke Bibir Mate cari penantang. Tolong pasang kuping terang-terang, kita bakal sebutin satu persatu. Ya. Apa ter yang pertama? Ter yang pertama yaitu terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'da. Nabi penutup, tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa persen? 100% kurang, 1000% kurang, 1.000.000% sekalipun di hati kita tancapkan jangan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya di Indonesia ada aja. Tempo-tempo lalu, beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengaku jadi nabi. Mending namanya bagus, namanya siapa? Tukimin. Ya. Tukimin ngaku jadi nabi. Kalau nabi kita Nabi Muhammad cakep namanya, di bawah salawatan enak, di bawah salawatan tenang, di bawah salawatan pas.
Coba Nabi kita selawatin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Cakep, mantap. Nabi kita diganti namanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Tuki. Ya, kacau. Pantes gue kagak. Alhamdulillah kagak mau kalah. Daerah Depok ada juga yang lagu nanti. Siapa namanya tuh? Kata kita Musadek. Di sini tuh ada tuh katanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan insaf. Ngaku jadi nabi katanya dapat wahyu di Gunung Bunder. Setahu saya orang kalau dari Gunung Bunder bukan dapat wahyu, dapatnya Talas Bogor. Ini ngaku dapat wahyu, masya Allah. Tapi ternyata setelah saya prediksi itu pengikutnya sampai 41.000 pengikutnya. Masya Allah. Makanya kita pegang keimanan kita, pegang keyakinan kita. Jangan sampai nanti ada orang-orang ngaku yang jadi nabi, ngaku yang jadi rasul, kita pun ikut terpecah belah seperti itu. Naudzubillah min. Jadi saya tanya nih pada sakit semuanya, kalau ada nanti orang yang ganteng, tinggi, ngaku dia sebagai nabi, percaya apa jangan? Hidungnya mancung kayak Rasulullah TK, percaya apa jangan? Gamisnya panjang, mewah, luar biasa, ngaku jadi nabi, percaya apa jangan? Udang-udangnya seperti Vespa, ngaku jadi nabi, percaya apa jangan? Sorbannya lengser sampai 12 meter, ngaku jadi nabi, percaya apa jangan? Jangan, cukuplah nabi ya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah diakui, Rasul udah ada yang ngaku, nggak mau kalah ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Siapa? Namanya Lia Edan. Lia Edan ngaku sebagai namanya malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbana. Tapi itu salutnya polisi Republik Indonesia. Selain bisa meringkus yang namanya koruptor, bisa meringkus yang namanya pembegal, juga meringkus yang kemarin orang demo tidak bersalah. Jadi di situ ya, jadi. Ternyata polisi kita pernah berjasa, pernah menangkap yang namanya malaikat Jibril. Wah, luar biasa polisi Indonesia. Cuman saya khawatirnya nanti ada yang ngaku-ngaku sebagai malaikat Israel. Kalau ngaku malaikat Israel ketangkap sama polisi, nongol dari TV berita terkini telah teringkus yaitu malaikat Israel. Maka dari itu mulai saat ini berita pencabutan nyawa ditunda. Orang yang masuk ICU udah nggak apa-apa. Jadi matinya ini. Malaikat Israel ini ditunda tugasnya. Masya Allah ya Rabbana. Maka kuatkan keimanan kita, kuat daripada akidah kita. Jangan sampai ada aliran-aliran tersebut yang masuk kepada keimanan kita. Naudzubillah min. Pertama kali Nabi yang terakhir. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terganteng, Nabi yang tertampan. Nabi yang apa? Tampan, terganteng. Ada yang ngomong, santri nama juga dalilnya luar biasa. Ustaz, bukannya Nabi yang tertampan Nabi Yusuf? Ya, dikatakan Nabi Yusuf juga merupakan Nabi yang tertampan. Bahkan dengan ketampannya Nabi Yusuf alaihissalam membuat orang salah jadi gagal fokus. Nabi Yusuf lewat, itu dikisahkan ibu-ibu lagi ngupasin dan juga motong buah. Faqaqana aydihunna, kemudian tangannya yang tersayat dan terpotong. Betul apa betul? Tapi ternyata dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketampanannya lebih dari itu. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam adalah satrul husni, separuh daripada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah kita baca syairnya. Anta syamsun anta badrun anta nur
engkau bagaikan rembulan. Rasulullah kalau diibaratkan bagaikan bulan purnama, Rasulullah itu bulan purnama yang dibelah dua. Sebelahnya itu, separuhnya bulan tersebut, ketampanannya, kegantengannya itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian separuh berikutnya, setengahnya lagi, berarti seperempatnya, itu ketampanannya, kegantengannya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seperempatnya lagi buat siapa? Buat saya katanya. Yaitu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Makanya kita wajar mukanya badannya kayak begini. Ada yang rada hitam dikit ada yang rada putih dikit ada yang kurang tinggi ada. Tapi yang wajib kita apa? Syukurin nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin santriwan dan juga santriwati yang rahimakumullah, kami muliakan dan juga muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua udah yang pertama tadi terakhir, yang kedua Nabi Muhammad adalah Nabi yang terganteng, tertampan. Yang ketiga nyambung sama para santri apa? Teralim, paling berilmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Masya Allah, enak kalau sambil terusin terus, ayo. Nuntutlah ilmu dari di bedong sampai di bedong lagi. Iya, baru lahir kan di bedong gak sama kita? Di bedong. Nanti masuk ke dalam kuburan di bedong gak kira-kira? Di bedong. Ada orang yang gak di bedong, cuman bukan agama kita itu mah. Rasul suruh kita untuk ilmu karena dengan ilmu hidup jadi lebih mudah, dengan agama hidup jadi lebih terarah, dan juga dengan seni hidup jadi lebih indah. Perlu yang namanya seni, jangan ilmu agama doang, seni kita pakai tuh tadi pakai hadrohan. Seni tuh coba kalau hadroh nggak pakai seni, pukulannya bareng sama goblok. Kata orang ini acara maulid atau ngomel-ngomel ini. Santri yang ajar pakai seni. Kalau kata pakai seni repot. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah. Ajar udah kayak ngajakin perang. Pakai seninya. Cuman jangan seni doang, harus dasarnya juga dengan ilmu. Kan repot kalau kita nggak ada ilmunya. Sampai ada dikisahkan seperti ini. Ada sekelompokan orang, para preman. Ini preman mau tobat. Kata jenderalnya kayak gini, coy, ini kita masa mau hidup begini baik, umur udah semakin bertambah, kayaknya kita bakal meninggal. Mau dengerin ceramah para ustadz di speaker, dia ingetin kita buat mati, kita juga bakal mati. Emang kita mau begini baik? Ayo dah kita tobat, ayo dah kita sholat. Iya juga ya. Akhirnya singkat cerita dia tobat mau berangkat sholat, tuh mumpung baru ajan di musola. Ini musola apa namanya ini? Masjid Darul Ilmi, mumpung baru ajan Masjid Darul Ilmi. Akhirnya itu ke Masjid Darul Ilmi bareng-bareng. Ajannya ajan maghrib. Pas ustadznya beres ajan, ustadznya nengok, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ramai amat. Mau ngapain ini? Mau numpang sholat ustadz? Ya boleh numpang sholat. Cuman ngomong ramai amat, ini ada berapa orang ini? Ya kurang lebih ada 200 orang ustadz. 200 orang itu kekuatannya. Terus ya saya mau numpang sholat ustadz, sholat maghrib di mari. Ya silakan. Tapi gini ustadz. Ya kenapa? Saya belum tahu caranya sholat ustadz. Belum tahu caranya sholat, belum ada yang tahu ini. Belum ada yang tahu. Ini aja nih. Ini waktu maghrib. Kalau diajarin dulu cara-cara sholat, nanti lama-lama keburu masuk waktu isya. Terus gimana Ustaz? Sholat gampang, ikutin aja yang di depannya. Oh jadi kita tinggal ikutin aja Ustaz. Ikutin aja. Pokoknya ikutin apa yang Ustaz lakuin, ikutin aja. Udah jangan kebanyakan nanya, nanti bisa ini. Wudhu bisa. Cara wudhu ya.
Berpikirnya namanya nggak pakai ilmu, dia pikir di saat wudhu, kalau wudhu cuma muka, tangan, kaki, kepala dan sebagainya anggota wudhu, kayaknya pahalanya dikit. Hanya nggak punya ilmu, mendingan saya dibawa keran begini semuanya. Melihat ustaznya, masya Allah, ngapain? Keluar di mana? Itu ada semua. Ustaz, ini nih. Kalau wudhu biasa mah pahalanya kecil kan? Nih kayak gini nih, pahalanya banyak banget itu tuh, sampai berdosa efek tuh semua itu. Ya Allah ya Rabbana, ulang wudhu kayak gitu nggak sah. Akhirnya wudhu lagi betul mau Ustaz. Waktu semakin berjalan makin dekat ke Isya. Udah semua wudhu udah 200 orang semua udah nih, udah semua masuk musola ke masjid. Akhirnya Ustaz mau mulai tengok Ustaz. Ngapa Ustaz tengok? Ada yang bisa komat, ya komat doang gampang Ustaz. Masa nanti tadi yang ajar Ustaz, nanti yang mimpin imam Ustaz, yang komat juga Ustaz. Saya sini saya mau komat, sini miknya bintang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz dah katanya bisa malu-maluin ini orang yang ada ngumpul, bisa ke aliran sesat takbiran duluan. Sini katanya bisa. Kan sama aja kan, ada takbirnya juga beda. Itu mau buat lebaran sini. Akhirnya ustaznya juga yang komat. Habis komat tuh ustaz. Ya bikin sop. Sop apa entah sop buntut atau sop kambing atau sop apa? Bukan sop barisan salat sop. Oh iya siap. Bikin sop sudah siap semuanya, siap ikutin ya, jangan lupa siap tak ikutin. Semuanya ikutin. Wah, jenderalnya yang ngomong baik depan, siap ikutin, siap jenderal, siap komandan. Ustaznya mulai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Wah, kacau nih. Salat kacau 200 orang kadang-kadang sekampung ini. Sekali lagi nih, kayaknya kacau nih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ustaz kembali ke kita. Bukan begitu. Itu ikutin. Bukan begitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ustaznya bingung gimana benarnya. Jangan ngikutin. Ustaznya lari keluar musola, keluar masjid. Waduh, diikuti semua. Ikutin pertamanya. Diikutin ustaznya. Ustaznya lari ke rumah payah. Pak, tolongin. Dia juga ngikutin yang lain. Pak, tolongin. Pak lagi demo, kagak ada di rumahnya. Akhirnya Ustaz lari ke mana? Ke lapangan. Lari ke diikuti, Pak Ustaz ke lapangan. Lari. Ustaz makin panik, diikutin banyak orang, 200 orang. Ustaznya pas lagi lari, itu ada jamaah yang mau insaf udah tua udah kakek. Ini kalau sholat caranya kayak begini, kagak mau sholat lagi dah kayak begini mah. Capek lari-larian. Ustaznya lagi lari-larian kebelet. Akhirnya lari ke pinggir kali. Asli ustaznya pinggir kali, paling gitu. Di pinggir kali ustaznya. Waduh, gimana kagak bisa bertahan lagi. Nongkrong ustaznya di muka jalanannya. Yang lain juga, ustaz nongkrong, buka sana. Ustaznya BAB juga. Akhirnya bukan sholat berjamaah, jadi malah berak berjamaah. Karena nggak punya ilmu. Bukan kita rendahkan ustaznya, karena jamaahnya ketahui ilmunya. Maka hati-hati nih, jangan sampai kita salah pergaulan seperti itu. Karena dikatakan dalam Quran nasihin, nanti di akhirat nanti, ini ada wali santri alhamdulillah. Di akhirat nanti bakal ada anak, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Mendapatkan kenikmatan luar biasa, kelezatan yang luar biasa di surga. Dia cari, ya Allah, orang tua saya di mana? Bapak saya di mana?
Dicari, masya Allah, sama Allah disebutkan tuh ayah kamu, orang tua kamu sedang disiksa dalam api neraka. Itu anak minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak rela, saya tidak ikhlas. Orang tua saya disiksa dalam api neraka, sedangkan saya mendapatkan kenikmatan di surgamu, ya Allah. Padahal saya masuk ke dalam surga ini sebab dan berkat orang tua saya. Selama saya hidup di dunia, kecilnya saya dididik dalam Al-Qur'annya. Saya diarahkan ke pondok pesantren, saya diarahkan ke pengajian, saya diarahkan kepada kiai-kiai, saya dikenalkan para ustaz-ustaz. Maka ya Allah, angkatlah derajat orang tua saya, masukkan ke dalam surga. Amma Allah akhirnya diangkat derajat orang tuanya, diampuni dosa-dosanya, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita ini sebagai anak-anak bisa mengangkat derajat orang tua kita baik dunia maupun akhirat. Tapi sebaliknya ada lagi, ini anak lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, dicambuk luar biasa, disiksa luar biasa. Orang tuanya lagi enak-enakan dalam surga, lagi dapat kelezatan dalam surga. Anak menuntut lagi ke Allah, ya Allah, saya enggak ridho, saya enggak ikhlas, saya tidak sudi. Orang tua saya dapat kenikmatan dalam surga, sedangkan saya dalam neraka. Ya Allah, saya selama di dunia, saya masuk neraka ini sebab orang tua saya. Karena selama di dunia saya tidak pernah diarahkan ke pengajian, tidak pernah diarahkan untuk mengerjakan sholat, saya tidak pernah diarahkan ke pondok-pondok pesantren, saya tidak pernah diarahkan kepada para kiai, para ustaz. Saya dilantarkan begitu saja, kesibukan dunia saya diamkan, handphone begitu saja 24 jam saya diamkan. Maka saya minta tuntutan kepada orang tua saya, ya Allah, saya masuk dalam neraka ini sebab mereka. Akhirnya naudzubillah min dzalik, orang tua tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka bersama-sama. Naudzubillah. Ya, luar biasa. Maka kita wajib kita menuntut ilmu, jangan sampai jadi kita orang bodoh. Naudzubillah. Dan yang terakhir yaitu adalah tadi apa yang pertama? Jadi ingat terakhir. Yang kedua ganteng, tertampan. Yang ketiga teralim. Yang keempat itu akan ada setelah season pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kali ini. Satu ilmu dari saya tolong diamalkan, yaitu untuk para santri seluruhnya, pemuda. Kita yang namanya pemuda pasti nafsunya luar biasa besar. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita mengendalikan nafsu kita. Lewat mana caranya? Lewat minum. Dikatakan oleh seorang ulama, jikalau kita meminum dengan cara Rasul seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nafsu kita lebih padam. Nafsunya tidak menggebu, enggak melihat orang sedikit melihat kita, apa lu begitu baik bawahnya. Tapi kita bisa meredam nafsu kita. Apa? Yaitu dengan cara minum. Gimana cara minumnya? Mungkin santri ada yang tahu, ada yang memang belum. Minumnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, setiap sebelum tegukan baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu tegukan Bismillahirrahmanirrahim, satu tegukan Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, lagi Bismillahirrahmanirrahim, teguk Alhamdulillah. 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Setiap Bismillah satu bukan Alhamdulillah, Bismillah satu bukan Alhamdulillah, Bismillah satu bukan Alhamdulillah. Dikatakan selama air tersebut ada dalam badan kita, maka Allah menjadikan diri kita lebih terkendali nafsunya. Kan ada kadang kita ya Allah, saya pengen keluar dari nafsu saya yang ini, dosa saya yang ini, ya Allah, apa susah banget sih amal ini. Ya, itu disunahin sama Nabi, insya Allah sehat buat kita. Jangan lupa minumnya, jangan berdiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan daripada kebutuhan saya pribadi. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.